Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Paget semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gua, bukan Arif ya, tapi Septian, orang yang ada di belakang layar Payung Gadget. Ya betul, Payung Gadget kali ini nggak lagi mau memperbaiki handphone, tapi kali ini gua atau Payung Gadget mau mereview satu alat yang mungkin dibilang sudah banyak yang pakai, tapi kali ini gue mau review cara penggunaan dan gue mau memperkenalkan mesin yang baru aja gue beli sekalian sama cara penggunaannya. Sebelum kita jauh ke sana dan masuk ke dalam penggunaannya, cara penggunaannya, gue mau kasih tahu teman-teman tentang hidrogel ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan hidrogel. Dia mirip-mirip tempered glass, hanya saja tempered glass itu dia kaca yang dilapisi lem yang menempel pada layar LCD. Dan hidrogel itu dia bisa dikatakan liquid glass. Liquid glass ini bedanya dengan tempered glass hanya pada kekerasannya juga ketebalannya. Kalau tempered glass itu memiliki ketebalan kira-kira 0,3 sampai 0,5 mm. Di sini kalau tempered glass itu banyak yang digunakan sama teman-teman semua, mungkin semua orang, karena kebutuhannya adalah melindungi layar kaca. Jelas, makin ke sini layar kaca makin canggih, makin mahal pula juga harganya. Jadi teman-teman penting banget menggunakan tempered glass atau hidrogel. Untuk hidrogelnya sendiri, dia memiliki ketebalan yang cukup tipis, yaitu sampai dengan 100 nanometer. Kalau dibandingkan dengan tempered glass cukup tipis ya. Untuk tempered glass sendiri, dia bisa mengurangi, ini sih menurut gua, sensitivitas atau digitizer pada LCD. Dan rata-rata sih kita nggak kerasa ya, karena banyak juga fitur dari tempered glass yang sudah banyak keluar di pasaran. Hanya saja di sini tempered glass, kalau dilihat dari sisi samping, dia terlihat memiliki ketebalan, dimana kalau dilihat itu kayak ada layar ekstra ya di atas LCD. Nah, untuk hidrogel ini, dia kalau dilihat dari samping atau dari sisi manapun gitu ya, itu hampir tidak terlihat seperti menyatu sama LCD. Jadi teman-teman bisa pilih tempered glass atau hidrogel ya. Tapi kali ini di sini, gue mau ngenalin Sunshine ini. Intinya Sunshine ini mesin cutting, di mana fungsinya mesin Sunshine ini bisa memotong stiker. Yang stiker ini bisa kita tempelkan di belakang panel handphone kita. Ini gua ambil contoh handphone gua. Kalian bisa lihat ya, di sini ada motifnya. Karena bawaan dari handphone ini nggak bermotif kayak gini ya. Nah, ini nih gua pasangin yang tipis ya, yang bukan rekomendasi dari mesinnya ini sendiri. Tapi ini bisa gue akalin. Karena yang direkomendasikan oleh mesinnya Sunshine ini sendiri yaitu yang seperti ini. Jelas ya, tebal sekali. Kalau nempel di back panel itu pasti tebal ya, kerasa ya. Nah, fungsinya sama seperti soft case. Hanya saja ini di bagian belakang, nggak sampai ke samping. Atau nanti bisa kita lihat di pengaturan mesinnya bisa nutup atau nge-cover sampai di sisi bodi atas bawah, samping kanan kirinya handphone tersebut. Kita lihat aja nanti. Dan ini sih ketebalannya jelas jauh banget sama yang gue pakai sekarang. Tebalan ini, karena ini yang direkomendasikan. Untuk tempered glassnya ini, nanti kita bakal potong dua-duanya dan kita bakal praktekkan ya. Kita bakal tempelin ke handphone. Ini sih bisa tambah kece ya. Bisa bikin tambah handphone kalian jadi ciamik. Jadi nggak polos-polos banget gitu. Oke, langsung aja. Setahu gue sih simple ya, karena template-nya sudah tersedia bawaannya di Sunshine. Nanti alat ini kita koneksikan dengan handphone menggunakan koneksi Bluetooth, dan sudah tersedia juga aplikasinya. Kalau kita beli itu kita akan disediakan login untuk masuk ke menu mesin ini sendiri. Nanti loginnya itu dapat username dan passwordnya saat pembelian mesin Sunshine SS890C. Ini cukup murah sih ya, sekitar 7 juta. Jadi buat teman-teman yang pengen usaha seperti ini ya, pemasangan back panel dan hidrogel, juga bisa beli mesin ini. Oke, kali ini gue mau pasang di Samsung J7 Prime untuk back panelnya ya. Oke guys, langsung aja kita ke mesinnya ya. Oke, kali ini gue udah di meja dan ini penampakan mesinnya. Kita nyalain dulu ya.
Ini tombolnya ada di samping, kita tahan sekiranya 1-2 detik. 2 detik lah ya, dia nyala. Nah, ini menu welcome screen ya. Oke, tadi kita udah pilihin nih stikernya yang mau gue pasang di back panel Samsung J7 Prime-nya ya. Oke, sebelum cutting, kita akan koneksikan mesinnya terlebih dahulu ke handphone. Nah, ini gue mau nunjukin aplikasinya kayak gini. Oke, ini gue coba koneksiin dulu ya. Gue akan coba koneksiin handphone gue ke mesin ya. Seperti ini penampakannya, udah terkoneksi. Nah, di sini karena kita mau pasang back panel, kita cari dulu khusus untuk cutting back panel. Di sini banyak pilihannya ya, untuk LCD yang tadi gue bilang, untuk hydrogel. Kali ini kita masang back panel dulu. Dari semua brand handphone yang ada di sini, kita tinggal cari handphone kita, merek brandnya apa. Karena handphone gue Samsung, gue klik Samsung dan kita klik aja tipenya, kita search J7 Prime. Nah, ini udah ketemu, tinggal kita klik. Oke, sama ya. Oke, sama persis. Sebelum kita klik send, kita taruh dulu stikernya di mesin cutting. Oke, kita angkat dulu. Ada tuas di belakang. Ini untuk angkat penjepit ya. Ini grabbernya, grabber rollernya kita tekan ke dalam. Kita masukkan stikernya sesuai arah panah dan di sini ada garis ya. Nah, di sini garis batas ujung dari stiker. Kalau sekiranya sudah pas, tuasnya kita angkat lagi untuk penjepit. Siap? Oke, kalau sudah siap, nah sebelum kita send, kita pastikan mesin pemotongnya ini ada pressure ya, pressure tekanan. Di sini ada setelannya, ada digit kalau bisa kalian lihat. Ini kita setel di 8. Langsung aja gua klik send ya. Oke. Otomatis mesin akan berjalan. So, sembari gua nunggu mesin jalan, gua akan bersihkan back panelnya dulu ya. Oke, kalau sudah bersih, kita angkat ya hasil cuttingnya. Di sini ada lubang di sini ada lubang kamera dan ada lubang dari si flash. Kita cabut dulu menggunakan pinset. Setelah itu kita tekuk ya. Cara melepaskan stiker yang sudah ke cutting. Tinggal kalian paskan saja. Kali ini gue pakai alat bantu yaitu scraper. Alat ini dapat dari pembelian mesinnya ya. Scraper ini untuk membantu proses penempelan ya. Oke, gua rasa cukup ya. Dan ini hasilnya guys. Sumpah sih keren banget, beda banget sama yang tadi. Kalian bisa lihat ya. Nah, kalau kalian mau pakai softcase juga, gua saranin kalian gunakan softcase yang bening. Kalian gunakan softcase yang bening atau transparan. Jadi motif stikernya tetap terlihat, tetap ganteng kan. Oke, selanjutnya gue bakal pasang yang namanya hydrogel ke handphone gue yang satunya. Nah, hydrogelnya banyak ya. Ini gue udah siapin untuk pelanggan gue kalau ada yang mau masang hydrogel. Untuk harganya kalian bisa tentukan sendiri. Nah, untuk hydrogelnya ini kita nggak pakai handphone J Prime gue karena J Prime gue ini
hanya contoh aja. Gua akan gunakan handphone Xiaomi Redmi Note 4X. Nah, yang ini back panelnya gue pakai yang tipis ya. Karena ini gue pakai tempered glass, sensitivitasnya gue rasa berkurang. Yang gue bilang tadi, digitizernya berasa kurang. So, gue mau pakai hidrogel. Oke, khusus hidrogel sama prosesnya hampir mirip sama pemotongan stiker ya. Kita tekan tuasnya ke belakang. Nah, di sini kalian harus perhatikan posisi peletakan si bahannya ya. Bagian sisinya sesuai garis ujung. Di situ ada arah panah. Kita tarik lagi tuasnya untuk dijepit. Lalu kita kembali ke handphone. Karena handphonenya Xiaomi brandnya, jadi kita harus keluar dulu. Dan kita pilih untuk pemotongan pelindung kaca ya, ada di atas. Kita cari brandnya Xiaomi. Gue cari manual aja kayaknya ya. Oke, dapat nih. Oke, kita lihat dulu ya. Sama nggak nih kira-kira sama belakangnya, sama depannya. Oke, ada earphone di atas dan lubang untuk sensor ini ya, di depan. Oke, udah sama ya. Oke, tinggal gua klik send. Oke, siap. Sambil nunggu proses pemotongan, gua akan bersihin. Oh iya, teman-teman bisa gunakan cleaner pembersih kacanya ya. Banyak ya mereknya di luar. Nah, kalau ini gua pakai ini. Oke, udah bersih. Oke, teman-teman harus perhatiin ya, sebelum kita lepas stikernya, kita harus lepasin dulu untuk lubang mal-malannya ya, untuk earphone dan brightness sensor. Oke, di sini teman-teman bisa lihat arah panah ke kanan dan ke kiri, atas bawah. Artinya, ini adalah pusat atau titik di mana ketika pelindung lem bagian bawah sudah dilepas, bagian itulah yang akan kita tekan pertama kalinya. Nah, cara melepaskannya seperti ini ya. Kalian harus tekan si plastik kelebihannya. Gue pasang ya. Jika kau sudah nempel seperti ini, lihat jari gue ya guys. Kalian harus tekan pertama kali di bagian ini. Nah, tarik ke bawah dan tarik ke atas. Dia akan membentuk shape seperti ini, kotak. Artinya kalian bisa menggunakan alat scraper bantu untuk meratakan bagian-bagian ke atas dan ke bawahnya. Tinggal digosok-gosok aja guys pakai alat scraper ini. Diangkat sedikit. Lalu kalian tekan seperti ini. Kalian tinggal tarik pelindung lemnya ya. Pelan-pelan. Oke. Pastikan penekanan tidak terlalu ditekan agar tidak ketarik ya, karena ini bentuknya liquid glass. Dia elastis. Oke. Tinggal satu lagi, bagian bawahnya. Gua tekuk dulu seperti ini, lalu gua dorong menggunakan scraper. Jika plastik pelindungnya sudah terlihat, kalian bisa angkat menggunakan jari. Tapi hati-hati ya, terkena kaca jari kalian. Menjaga agar tetap bersih. Oke guys, tinggal kita ratain aja. Cukup mudah bukan? Tinggal kita peel off pelindung bagian depannya.
Sumpah sih, nggak kelihatan banget kalau ini tuh pakai pelindung. Seperti yang gua bilang di awal, hidrogel itu ketebalannya sangat berbeda ya sama tempered glass. Ini bisa gua katakan hampir menyatu sama LCD. Sisi-sisi bagian samping kanan kirinya tuh hampir tidak terlihat gitu. Beda banget sampai tempered glass. Untuk sensitivitasnya sendiri, gue ngerasainnya nggak berkurang. Secara digitizer, gue rasa makin responsif sih ya, makin asik dan enak gitu dilihatnya. Caranya glossy. Gue balikin dulu dalam muka. Oke guys, tadi sekian review dari gue tentang mesin Sunshine SS890C. Ya, udah jadi di kedua handphone ini. Yang ini hidrogel dan yang ini back panel. Kece kan? Lihat glossy, yang ini terlihat glossy. Wah, glossy banget. Dan ini terlihat kece. Berasa kayak masih kayak sarung ya. Oke, thank you banget. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nanya gimana caranya untuk pakai yang seperti ini, yang gue bilang tadi. Kalau ini tipis banget, beda sama yang ini. Pokoknya nanti gue bakal bikin review yang kedua untuk penggunaan stiker custom. Ini stiker custom ya, karena tipis banget, beda ketebalannya dengan ini. Segitu aja video kali ini dari Payung Gadget. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tulis di kolom komentar kalau kalian masih bingung. Sekian dari Payung Gadget, gue Septian. Tetap sebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Bye!